maka salam pun harus kompak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kan kelihatan kalau ini sudah sarapan semua ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kaiman yunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Yang kami hormati Ketua Yayasan dari Muslim Batu Nunggal, Bapak, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan selalu untuk yayasannya, amin. Kemudian yang kami hormati untuk seluruh jajaran Ketua DKM dan seluruh jajarannya di Masjid Baitur Rahman Batu Nunggal, betul Pak? Masya Allah, mudah-mudahan masjidnya makmur, amin. Dan mudah-mudahan program-programnya adalah program-program yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kami hormati dari teman-teman hijrah, Masya Allah, terima kasih. Saya bisa diundang ke sini, kalimatnya seperti ini. Berbicara di depan ini bukan berarti orang yang pandai dalam masalah ilmunya. Tetapi justru bisa jadi orang yang berbicara di depan ini adalah sedang belajar. Karena hakikatnya, kalau buat saya pribadi, saya itu masih nyantri, Pak. Kenapa nyantri? Kalau nyantri mah akan terus mencari ilmu. Karena agama ini sebagai kendaraan, yang mana kendaraan ini bahan bakarnya ilmu. Mohon maaf, kalau bahan bakar tidak, mohon maaf, kalau kendaraan tidak ada bahan bakarnya, maju tidak? Maju, tapi didorong. Tapi sampai kapan nyampenya? Makanya ilmu ini sebagai bahan bakarnya, biar kita tadi, biar hijrah tidak salah arah. Perkenalkan, nama saya, kenapa sebutannya Baba Felian? Mohon maaf, dulu saya kuliah di Al-Azhar Mesir, Pak. S1 di Al-Azhar Mesir, S2 di Sudan. Jurusan dakwah wa thaqafah Islamiyah, jurusan dakwah dan kebudayaan Islam. Orang-orang Mesir manggil ayahnya, bahkan mungkin orang yang pernah ke Mekah tahu rata-rata manggil ayahnya dengan sebutan Baba. Makanya anak saya manggil ke saya itu adalah Baba. Makanya jangan menipu. Apa menipunya? Mohon maaf, meskipun casingnya kelihatan belum nikah, padahal anaknya sudah 2. Itu SOP Pak Haji. SOP-nya kenapa? Nanti gimana istri saya kan? Itu udah SOP. Alhamdulillah anak sudah 2. Dan usia saya sekarang sudah masuk 34 tahun, Pak. Alhamdulillah. Dari sana saya asli orang Ciamis. Di sini ada orang Ciamis, acungkan tangan. Ada orang Ciamis 1, 2, 3, 4. Kalau ada 50 saya akan umrohkan. Ada nggak? Tongaraku jadi. Oh, nggak jadi ya? Masya Allah. Kan niatnya kita berziarah ke tanah suci, betul? Tapi minimal kita jalan-jalan ke jalan suci. Ya, jalan suci ada imigrasi apa? Tempat imigrasi. Ya, seperti itu. Masya Allah. Saya asli orang Ciamis, alhamdulillah. Tapi keberkahan untuk kita tadi dengan hijrah, bahwasannya bagaimana untuk membangkitkan anak muda. Mohon maaf Pak, biasanya kalau anak muda sudah rame, nanti yang namanya orang tua, yang namanya anak-anak, kemudian yang namanya ibu-ibu pun akan rame. Karena kenapa? Anak muda mah akan selalu yang namanya banyak inovasi. Tetapi yang namanya
yang sudah dalam artian pengalaman, jangan sampai membiarkan anak muda ini biar tadi hijrahnya nggak salah arah. Makanya saya akan menyebutkan prolog pertama tentang ini, Pak. Saya mendapatkan sejarah ini begitu bermakna. Kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama pada usia berapa tahun? Halo, dijawab betul nih, Jumatan kemarin 40 tahun. Jadi Rasulullah menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Tapi kalimatnya adalah mohon maaf. Kalau ada yang pernah napak tilas, saya dulu haji tahun 2011, Pak. Ngebimbing jemaah waktu itu dari Mesir, ditugaskan untuk ngebimbing jemaah-jemaah haji yang dari Indonesia sebagai tim penghubung bahasa Arab. Rumah Rasulullah itu berada dekat dengan tempat keluarnya sa'i. Kalau kita napak tilas, yang namanya dari rumah Rasulullah ke Gua Hiro itu jaraknya kurang lebih 6 km. Kebayang. Dan disebutkan dalam sejarahnya, Rasulullah itu naik turun Gua Hiro rumahnya. Ada yang menyebutkan 3 tahun, ada yang menyebutkan 5 tahun, ada yang menyebutkan 10 tahun. Naik turun. Berarti secara tidak langsung, selama 10 tahun saja, Rasulullah naik turun dari rumahnya ke Gua Hiro. Kita bayangkan, berapa jarak yang ditempuh oleh Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, dari Batu Nunggal, dari rumah kita, nyampe ke Masjid Baitur Rahman, ada 6 kilo jaraknya? Ada tidak? Alasan kita hujan turun saja, apa alasan kita nggak mau ke masjid? Aduh, hujan. Betul? Apalagi para pemuda. Berarti apa? Hikmahnya bahwasannya mohon maaf, kalau kita punya tujuan yang begitu besar, tidak bisa diraih dengan cara instan. Teman-teman hijrah di sini, alhamdulillah, jangan sampai melupakan orang-orang terdahulu ketika terbangunnya Masjid Baitur Rahman ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang namanya perjalanan dakwah ini akan melewati beberapa yang namanya cekalan-cekalan dan yang lainnya. Tetapi kalimatnya mohon maaf, tolong sampaikan kepada anak cucu kita, sampaikan kepada penggiat-penggiat dakwah kita bahwasannya sesuatu yang akan kita dapatkan tidak akan didapatkan dengan cara instan. Mohon maaf, yang jadi pertanyaan, mie instan saja dimasaknya instan atau tidak? Tidak. Di gimana dulu? Dikulub heulanya. Betul nggak? Prosesnya betul? Langsung dimakan tidak? Tidak. Boleh minta yang itu aja mic-nya? Cek. Baik. Sampai mana tadi? Mie instan. Sekali lagi, mie instan saja dimakan kan tidak instan, betul? Dimasak dulu. Mohon maaf, kita punya cita-cita besar, tetapi caranya diambil dengan cara instan. Mohon maaf. Yang disebutkan di sosial media sekarang kaya instan. Ingin bisnis instan. Bahkan membangun masjid atau membuat peradaban pun instan. Mohon maaf, tidak bisa seperti itu. Karena sudah menjadi rumus buat kita bahwasannya yang bertahan adalah yang bertuhan. Mohon maaf, kalau kita menggunakan cara-cara orang lain, mohon maaf yang jauh dari agama kita, maka tidak akan bertahan. Karena yang bertahan adalah yang bertuhan. Ambil contoh. Ada nggak perusahaan yang sampai saat ini dari zaman Rasul sampai sekarang masih bertahan? Selain perusahaan Islam. Perusahaan apa? Perusahaan yang dimotori oleh Utsman bin Affan. PDAM-nya
dari zaman Utsman bin Affan sampai sekarang masih ada, Pak. Kita lihat Tower Zam-Zam. Kita tahu? Ternyata, Pak, satu petaknya saja, 4 kali 6-nya saja, harga sewa 1 tahunnya bisa mencapai 3 sampai 4 miliar. Tempatnya itu wakaf. Berarti pantas kenapa yang namanya Masjidil Haram pembangunannya tidak berhenti. Maka kalimatnya, Kang, untuk hijrah ini kalau boleh, dalam artian meskipun kita baru tahu, kan baru kenal, boleh nggak ngasih saran? Boleh ya? Maka munculkan di masjid ini 3 sosok seperti Utsman bin Affan dan 1 sosok seperti Bilal bin Rabah. Jadi pengusahanya mensupport langsung, dalam artian tidak perlu donasi-donasi lagi. Karena kenapa? Sosok Utsman bin Affan sudah 100% dari keuntungan bisnisnya untuk kemaslahatan umat. Tapi membangun sosok seperti itu begitu sulit. Karena harus ada tarbiyah. Gak bisa tiba-tiba kenal, mana nyumbang, gak bisa. Makanya ibu punya anak sekarang, kasih tahu. Punya cucu, kasih tahu dari sekarang. Bahwasannya perjuangan ini tidak didapatkan dengan instan. 1 poin. Poin kedua, sebelum masuk kepada temanya hijrah yang terarah, mohon maaf. Kemarin pada bulan Rajab ada peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Ya. Kalimatnya seperti ini. Boleh dibuka Al-Qur'annya. Yang bawa Quran Android boleh dibuka Quran surat Ad-Duha. Surat ke-93. Biar Al-Qur'annya menjadi syafaat untuk kita. Maka kalau yang punya Al-Qur'an boleh dibuka. Yang punya mushaf juga boleh dibagikan. Sudah? Kita baca bareng-bareng. Saya dulu, baru Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir ke sini. Sudah dapat semuanya? Minimal sudah hafal ya surat Ad-Duha? Baik. Saya dulu baru kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wan laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. Ikhwan dan ikhwati fillah, seperti ini. Ketika kita dapat prolog tadi bahwasannya kita punya tujuan, bahkan hijrah kita biar tidak salah arah, berarti kalimatnya perjuangannya tidak mudah. Yakini dulu. Ya. Karena saya selalu menyebutkan seperti ini. Kita ini kalau ingin instan berarti seolah-olah posisi kita sedang berada seperti Futuh Mekah. Kalau Futuh Mekah, para sahabat baru mengatakan, oh begini ya Rasul, bahwasannya makan kenyang itu seperti ini. Oh begini ya Rasul, ibadah tanpa ada ancaman itu seperti ini. Oh begini Rasul, bahwasannya ketika kita ibadah ini khusyuk seperti ini. Mohon maaf, kita spiritnya yang diambil adalah sebelum Futuh Mekah harusnya. Kenapa? Para sahabat merasakan jarang untuk makan kenyang. Jarang untuk yang namanya ibadah seolah-olah tidak ada cekalan dan yang lainnya. Termasuk dalam hijrah ini, bagaimana biar tidak salah arah, maka lakukan. Yang namanya mindsetnya adalah seperti sebelum Futuh Mekah. Kenapa? Sebelum Futuh Mekah itu adalah penanaman iman. Bagaimana untuk menjadikan hati ini bisa Rabbi syrahli sadri. Mohon maaf, mindset kita, dalam pikiran kita kebanyakan orang-orang itu ingin berdoanya itu dilancarkan urusan, betul nggak? Betul? Bisnis ingin lancar, ingin dapat rizki. Mohon maaf ya, kalau mindset kita usaha itu ingin dapat rizki, mohon maaf, tukang gali kuburan rizkinya dari mana? Jadi berdoanya apa? Mohon maaf, kalau tukang gali kuburan berdoanya rizkinya, mohon maaf, aing gali kuburan buat apa? Buat menguburkan ya meninggal, berarti ngadoana naon? Betul tidak? Kalau mindsetnya rizki. Tapi kalau mindsetnya rahmat, mindsetnya berkah, mindsetnya ridho, ada orang yang meninggal pun itu Allah sudah kirimkan rahmat. Karena keberkahan meninggalnya itu apa? Untuk menjadikan seseorang itu sadar bahwasannya tempat kembali dia itu 2 kali 1 meter. Betul? Yang jadi pertanyaan kembali, kalau ada tukang tambal ban, rezekinya dari mana? Betul? Berarti nggak doa naon? Kalau mindsetnya apa? Rizki. Betul? Iya nggak? Tapi kalimatnya Allah mengirimkan orang yang bocor bannya sesuai dengan rahmatnya Allah. Karena ingin diselamatkan. Betul? Maka kalimatnya robah mindset sekarang, hati kita Rabbi syrahli sadri. Lapangkan dada dulu. Biar masalah kita seberat apapun bisa kita lewatkan. Betul tidak? Kalau urusan mah itu mah Allah yang akan mudahkan. Tetapi yang jadi pertanyaan, hati kita bisa nggak nerima ujian kita ini gitu. Mohon maaf, misalkan sekarang sudah bagus konsepnya dari hijrah misalkan. Ternyata yang datang, misalkan, kalau hatinya tidak lapang, apa yang terjadi? Mohon maaf, kita kembalikan flashbacknya. Dakwah yang paling lama dari seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun disebutkan dalam Al-Quran? 950. Tapi yang didapatkan dalam 950 tahun, yang naik kapalnya, naik perahunya berapa? Hanya 80 orang. Mohon maaf, 950 tahun dapat jemaahnya hanya 80 orang. Gagal tidak? Kalau menurut yang namanya orang ceramah itu, dakwah itu sesuai dengan jumlah, mohon maaf. Tapi yang dilihat oleh Allah bukan itu. Tapi yang dilihat adalah ikhtiar, usaha.
Betul? Mohon maaf, ibu pernah belum punya mindset bahwasannya soleh itu yang ahli tahajud, betul? Soleh itu yang baca Quran terus, betul nggak? Soleh itu yang hafal Quran, betul? Mohon maaf, suami kita hafal Quran tidak? Ahli tahajud tuh? Di mana soleh nah tuh? Betul tidak? Ternyata konsep soleh itu apa? Amal baik yang dilakukan terus menerus. Meskipun suami kita tidak ahli tahajud, tetapi memberikan kalimat kasih sayang kepada ibu, itu pun amal soleh. Itu pun kriteria soleh. Karena disebutkan dalam hadis, ada sahabat yang masuk ke dalam surga gara-gara bukan karena sholatnya yang rajin, bukan karena puasanya yang rajin, tapi karena dia punya amalan setiap sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang mendoliminya. Mohon maaf. Pernah belum ibu punya pandangan, aduh enak ya jadi istri ustadz mah, betul nggak? Sholatnya enak, betul bu? Diimamin enak, ngomongnya adem. Mohon maaf ya, lamun suamina polisi jeung TNI kumaha? Amang setiap pagi tiba-tiba lagi bangun tidur, ibu dibangunkan, siap gerak. Gitu mah. Moal atuh. Meskipun suaminya polisi atau TNI, betul nggak? Ibu makan lelet langsung 3 menit bereskan ya? Enggak kan? Emang ibu kalau istrinya ustadz seperti saya punya istri, mohon maaf dibangunkan sama saya, bangunkan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggak dibangunkannya? Cek istri saya apa jawaban saya? Istri saya baru bangun tiba-tiba, Allah malaikat Ijroil ya. Nggak gitu bu. Sama ustadz pun sama istrinya sama ngobrolnya. Nggak selamanya selalu dengan agama. Tapi dicampaikan dengan cara agama. Makanya kudu ceramah wae harapan istri. Betul nggak? Minimal apa? Panggilan sama suami istri itu panggilan sayang. Mohon maaf, kita yang sudah nikah panggilannya sama istri kita apa? Ada panggilannya bebeb. Bebeb itu singkatan dari beban ya teteh. Bebeb itu beban. Apalagi kalau suaminya dipanggil say itu artinya syaiton. Kade itu, kadenya. Karena kenapa? Kadang selalu menggerutu, aduh Pak Ustadz suami saya gimana? Berarti selama ini panggilan sayanya apa? Ibu nu nyebut namanya. Mohon maaf. Biar hijrah tidak salah arah. Mohon maaf Bu, saya selalu aktif yang namanya dakwah di anak-anak SMP, SMA dan di kampus. Mohon maaf, panggilan sama ayang-ayangnya Bu, apa? Aduh mohon maaf ya. Generasi sekarang, generasi saya generasi milenial saya. Saya itu milenial itu adalah kelahiran dari tahun 86 ke atas itu milenial. Kemudian ada lagi generasi atas saya adalah zilenial. Kelahiran tahun 2000 ke atas sampai kelahiran tahun 2010 itu adalah zilenial. Ada lagi ke atas zilenial kelahiran meta. Mohon maaf nih, kelahiran 86 ke bawah itu generasinya apa? Kolotnial ngaranna. Nah, apa yang terjadi Bu Pak? Saya paling ngeri panggilan sama, mohon maaf, nyebut dengan pacarnya. Panggilan mereka sudah araraneh. Ada panggilannya baby sama honey. Ada panggilannya bunda jeung panda Pak. Serius. Ada lagi panggilannya ayah jeung uyah ada. Ada lagi panggilannya soft, panggilannya so sweet, panggilannya apa? Baby jeung oil aya. Serius Pak. Ada lagi panggilannya karena baru dari Gunung Salak, panggilannya apa? Baby jeung ngepet aya. Satu panggil bebek, satu panggil ngep-ngep, lieur. Saya sama istri saya panggilannya so sweet, zilenial, syar'i. Panggilan saya, kan Rasulullah saja manggil kepada Sayyidah Aisyah dengan panggilan apa? Humairah. Betul? Pipi yang kemerah-merah. Ya. Saya manggil kepada istri saya apa? Mau tahu? Mau tahu panggilannya? Panggilan saya pada istri saya adalah Mica dan Bica, Pak. Apa Mica dan Bica? Umi Cayang dan Abi Cayang. Masya Allah. Getek sih Paknya. Tapi nggak apa-apa, asalkan istri saya seneng, betul? Nah, itu teh amal soleh.
Karena mindset kita selama ini amal soleh itu tahajud. Mindset kita selama ini adalah hafal Quran. Betul? Nah, makanya amal soleh termasuk hijrah itu adalah lakukan dari hal terkecil dulu. Chemistry-nya dulu. Bagaimana orang lain biar betah di masjid, itu dulu. Makanya ibu, kalau bapak ingin memberikan parenting kepada anak, itu adalah juga masjid. Tinggal di masjid lalu badahareun gitu heula. Makanya di masjidnya harus banyak makanan. Makanya minimal, kalau saya ngasih solusi minimal warmindo di sini gratis 24 jam. Sok gerak rame. Aing geus ketika ada adzan mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Sok. Kalau jarak itu menjadikan hidayah buat seseorang, mohon maaf, Abu Lahab, Abu Jahal tempatnya di mana? Di mana dulu? Berada di mana? Di Mekah, betul? Tapi kenapa nggak dapat hidayah? Karena jarak bukan menentukan hidayah. Apapun datang Pak ke sini Baitur Rahman. Makanya lakukan hal terkecil dulu, kasih chemistry dulu kepada anak muda. Jangan langsung tiba-tiba datang langsung ngaji sih ya, gitu. Hese atau kalabur. Tapi gimana? Yang kami lakukan Pak, kami sedang membangun masjid juga di Cianjur. Etawe yang sederhana, warmindonya gratis 24 jam itu saya dulu. Sok, yang ngaji dalam keadaan lapar, masuk nggak? Masuk nggak Pak? Ngaji dalam keadaan lapar mah pasti dalam hati Ustaz lila teuing itu ceramah. Betul nggak? Tapi kalau diisi dulu, mohon maaf, kan ngelihat sosial media mah dari awalnya meletet jadi molotot. Tetapi ke kajian mah yang awalnya molotot jadi meletet gitu. Coba ngelihat Bapak Felian tambah sini, semakin kecil atau semakin besar? Kalau semakin kecil berarti bismika itu ngaranna itu. Betul? Biar hijrah tidak salah arah. Hal terkecil dulu saja. Kita punya mimpi terbesar, 1 miliar itu tidak dikatakan 1 miliar kalau tidak ada 100 rupiahnya. Betul tidak? Tapi kita sudah melupakan 100 rupiah itu udah hal terkecil. Makanya apa yang terjadi? Lihat surat Ad-Duha tadi yang kita bacakan. Surat Ad-Duha ini adalah surat Makkiyah. Dan pengertian Makkiyah ini yang banyak orang tahu adalah surat yang turun di Makkah. Betul. Surat yang turun di Madinah adalah Madaniyah. Betul. Tetapi para ahli tafsir sepakat bahwasannya Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Meskipun turunnya di itu Makkiyah. Maka termasuk Madaniyah itu adalah surat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah. Meskipun turunnya di Makkah. Bisa difahami ya? Nah, mohon maaf. Sebentar lagi kan sekarang bulan Sya'ban kan ya? Udah bulan Sya'ban kan? Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Betul? Mohon maaf. Mindset dari dulu kita Ramadan itu hatam Quran. Mohon maaf. Kalau dari tahun lalu ke tahun sekarang terus hatam Quran, bagaimana ningkatnya, Bu? Bukan berarti tidak baik hatam Quran itu, tetapi harus naik levelnya sekarang. Minimal nanti bulan Ramadan mengamalkan, tahu tafsir dan mengajarkan surat-surat pendek kepada anak cucu kita. Makanya banyak di antara kita yang sekarang sholat mah sholat, tapi nangisnya jarang. Betul nggak? Karena banyak orang yang hatam Quran, tetapi tidak tahu arti Quran. Makanya salah satu contoh saya akan membahas surat Ad-Duha ini. Surat Ad-Duha ini diturunkan ketika Rasulullah meminta kepada Allah, kenapa wahyu nggak datang-datang? Kenapa ayat Al-Quran tidak turun-turun?
Rasulullah juga sama seperti manusia, punya masalah. Mohon maaf, di sini ada nggak yang nggak punya masalah? Tolong acung tangan yang nggak punya masalah. Tolong acungkan tangan, ayat. Kalau ada yang ngacung seperti ini, misalkan saya, Pak Ustadz nggak punya masalah, berarti fix dia sumber masalah. Karena dunia ini adalah sebagai sumber masalah. Nah, apa yang terjadi? Mohon maaf. Surat Ad-Duha ini adalah peneguh hati Rasulullah ketika Rasulullah meminta kepada Allah agar diturunkan wahyu. Di dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah sedang berjalan, Pak. Dan disebutkan dalam sejarahnya ada yang mengatakan 3 bulan tidak turun wahyu, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Kita ambil yang lama saja, 3 tahun. Berarti Rasulullah naik turun dari rumah ke Gua Hira. Ya. Apa yang terjadi? Ketika perjalanannya ke Gua Hira, tiba-tiba langit ini mendung. Seolah-olah ingin terjadi hujan. Tetapi apa? Ketika seperti itu, tiba-tiba ada yang memanggil Rasulullah 3 kali. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Tolong bayangkan ketika kita sedang galau, Pak. Ya, Bu, ketika kita sedang galau, tiba-tiba ada yang suaranya menggelegar menyebutkan, misalkan kalau yang manggilnya ke orang Sunda misalkan padadang, gimana? Lamun ke ibu-ibu yang orang Sunda misalkan ibu eis, gimana? Ruas mah. Kita lagi bingung, kita lagi galau, punya masalah besar, seolah-olah logika kita ini tidak bisa memecahkan yang namanya masalah kita. Coba, ada yang manggil, suaranya menggelegar. Rasulullah pun dipanggil. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Kemudian Rasulullah melihat ke atas, seolah-olah ada sosok yang pakai jubah putih, menutupi langit dan bumi ini. Turunlah surat Ad-Duha. Mohon maaf Bu, Pak, para ikhwan dan ikhwati fillah, kita fahami surat Ad-Duha sekarang memakai hati. Karena mohon maaf, ibadah, muamalah tidak akan terlaksana kalau misalkan seseorang tidak menjalankan ibadah dan muamalahnya dengan hati. Maka banyak orang yang sholat tidak khusyuk karena kenapa? Sholatnya tidak memakai hati. Kenapa syariat Islam ini tidak bisa jalan? Karena banyak orang yang seolah menjadikan syariat ini hanya sebagai tulisan saja. Sama seperti kita kalau sedang berjalan di jalan nih, malam-malam jam 2 dini hari, ada rambu lalu lintas, letter P dicoret berarti dilarang parkir, letter S dicoret berarti dilarang berhenti, lampu merahnya berarti kita berhenti, betul tidak? Tapi kejadiannya jam 2 pagi, tidak ada polisi, tidak ada yang memperhatikan. Mohon maaf, letter S dicoret, berhenti. Kenapa? Karena selama ini aturannya tidak dengan hatinya. Kalau aturan sudah menjadi dalam artian meresap ke dalam hati, kalau Al-Quran sudah menjadi SOP kita, maka pasti hidup kita, dunia akhirat sudah Allah jamin. Maka kalimatnya surat Ad-Duha ini kita resapi dengan hati, pikiran yang bersih, diresapi dengan iman. Kita lihat ayatnya. Wad-duha, demi waktu duha. Ada sebagian tafsir yang mengatakan demi waktu duha, yang kebanyakan orang melewatkan waktu duha dengan sia-sia. Mohon maaf, waktu duha itu waktu diberikannya keberkahan rezeki. Tapi banyak di antara kita waktu duha apa? Masih tidur. Nonton sinetron, nonton gosip, gegero, main HP,
Mohon maaf, judi slot. So, ya ini fenomenanya. Betul tidak? Ini fenomenanya. Tapi sebagian orang menjaga keduhanya. Makanya Allah bersumpah lagi, walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Dalam tafsir yang lain, demi malam yang mana malam itu kita lewati dengan waktu yang sia-sia. Mohon maaf. Setelah Isya biasanya ngapain? Pedicure, manicure. Betul? Krim siang, krim malam. Betul? Pakai masker bengkoang. So. Balas chatting orang. Betul? Mohon maaf. Minimal nonton yang tidak berfaedah. Betul? Terus ngaderes nanti, ngaderes drama Korea deui, Pak. Baru ayeuna mah. Serius, Pak. Makanya mereka lebih tahu artis-artis Korea daripada para sahabatnya Rasul. Ya. Makanya Allah bersumpah nih. Waktu duha dan waktu malam. Tapi apa? Ketika kita punya masalah, ketika kita sedang galau, coba lihat ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita artikan sederhananya seperti ini. Tuhanmu berjanji kepadamu tidak akan pernah meninggalkanmu. Gitu saja. Bahasa sederhananya adalah Tuhanmu ketika kamu punya masalah tidak akan pernah meninggalkanmu. Mohon maaf. Yang jadi pertanyaan, kita cinta nggak kepada Allah? Mohon maaf sekali lagi jadi pertanyaan, kita cinta nggak sama Allah? Betul? Aslina ya? Daek diriungkeun. Nah, sekali lagi kita cinta sama Allah, betul? Nah, mohon maaf, banyak orang yang salah mengartikan cinta. Kebanyakan orang mengartikan cinta itu adalah banyak meminta kepada siapa yang ia cintai. Betul nggak? Tapi arti cinta yang sebenarnya adalah bukan banyak meminta, tetapi banyak berkorban kepada siapa yang kita cintai. Mohon maaf, ketika cinta sama Allah, mohon maaf, banyak mentana atau banyak berkorbana? Dijawab atau di Jumatan kumaha teh? Kita banyak mintanya sama Allah atau banyak berkorbannya? Meminta pun itu pun lagi butuh. Makanya wajar kenapa doa kita dikabulkan sama Allah injury time, karena selama ini kita berdoa kepada Allah pas lagi butuh. Ya. Datang ke masjid, nangis pas lagi butuh. Coba bayangkan Bu, Nabi Musa ketika dikejar oleh tentara Fir'aun dan Fir'aun semakin dekat, apa doanya? Rabbi syrahli sadari wa yassirli. Bayangkan we jiga kieu. Urang diudag naon? Debt collector. Geus jatuh tempo ya. Anggap eta Fir'aun ya, debt collector. Ya, bayangkan. Gimana doa kita? Aing macan mayar euy. Ya. Sama doanya adalah harusnya apa? Rabbi syrahli sadari. Ini mah kumaha jawabanna? Aing mah. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita dikejar debt collector? Karena kita punya hutang. Solusinya apa? Ya geus tong nginjem deui gitu. Iya enggak? Betul? Itu aja. Maka kalimatnya adalah hidup hijrah yang terarah. Bikin kuat ya Kang ya. Kuatnya apa? Bukan mengikuti apa yang kita mau, tapi mengikuti apa yang Allah mau. Sudah, sampai di sana dulu. Kalau ingin hijrah terarah, jangan mengikuti apa yang kita mau, tetapi ikuti apa yang Allah mau. Kemudian hijrah yang terarah bukan meninggalkan apa yang kita mau, tapi meninggalkan apa yang Allah mau. Sudah, beres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, surat cinta dari panitia, Masya Allah. Bagus ya, Masya Allah, alhamdulillah.
Mau dibacakan gak surat cintanya? Oh jangan siapa. Deg-degan ya. Nggak doa tuh. Qala rabbi shrah li sadri. Gitu. Nah, apa yang terjadi Ibu? Makanya hijrah yang terarah pada saat ini adalah mohon maaf untuk aktivis-aktivis hijrah, untuk para DKM, untuk orang yang aktif di dakwah, untuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan yang diajarkan oleh agama kita, maka kalimatnya adalah apa? Lapangkan dulu dada kita. Dan masukkan yang namanya mindset kita adalah mawadda'aka rabbuka wa ma. Tuhanku berjanji kepadaku tidak akan pernah meninggalkanku. Sudah di sana. Kita mah berpikirnya apa? Berpikirnya adalah kumaha kalau misalkan gak banyak jemaah. Gimana kalau dagangan gak laku? Gimana kalau ibaratkan anak kita celaka? Gimana kalau anak kita gak lulus? Kan gitu. Betul tidak? Inilah ayat Al-Quran menjelaskan tauhid kepada kita bahwasannya apa? Selama ini kita tidak pernah sadar berapa ribu masalah yang Allah telah selesaikan. Tapi kita terlupa dengan satu masalah yang belum kita selesaikan. So, ibu datang ke sini masalah nggak? Masalah. Tapi sudah selesai yang di dapur. Selesai. Lamun selesai mah masalah eta teh gitu. Kan gitu, betul nggak? Bapak jualan, bapak dagang, bapak bisnis, itu adalah masalah. Masalah laku atau tidak itu urusan Allah. Sudah, pikirnya logis kayak gitu dulu saja. Karena ketika kita buka itu adalah ikhtiar. Maka kalimatnya banyak orang yang stres, mohon maaf. Rumus fisika mengatakan, gaya sama dengan tekanan. Berarti lamun loba gaya berarti loba tah kitu we hirup mah. Matakan tong loba gaya hirup mah. Kalau biaya kita untuk membutuhi gaya hidup nggak bakal cukup sebanyak apapun hidup kita, sebanyak apapun rezeki kita. Tetapi kalau hidup kita membiayai kebutuhan hidup, insya Allah berapapun cukup. Kan ingin hijrah terarah. Makanya mulai mindsetnya dari hati. Makanya doanya apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Udah kalau lapang dada urusan seberat apapun mudah. Bagaimana untuk menguatkannya? Kita punya masalah kadang-kadang mohon maaf. Ini suka terjadi nggak sama kita? Suka bikin status. Kalau pinjam uang seperti orang yang lagi butuh mah adabnya baik, betul Bu? Betul nggak? Kemudian ngomongnya sopan, bener nggak? Ketika ditagih, nah maneh nu rada nyerang, bener nggak? Betul tidak? Kemudian paling sakit ketika ada orang yang punya hutang sama kita, lihat status WhatsApp-nya lagi jalan-jalan ke Bali. Coba bayangkan. Kumaha Pak Haji? Nyesek nggak? Makanya bikin status. Pinjam uang bisa, ya, ai bayar hutang nggak bisa. Betul nggak? Dijadiin status, betul nggak? Itu teh doa iroh, gitu teh. Makanya kalimatnya jalan-jalan bisa, bayar hutang nggak bisa. Itu teh doa. Jangan ditulis dalam status. Harusnya bikin statusnya apa? Jalan-jalan bisa, bayar hutang bisa. Gitu. Sulit nggak? Sulit gitu teh. Karena hatinya tidak mau Robbi syrahli. Kaji hijrah mah yang ringan-ringan dulu saja. Gak bakal ngebahas tentang Konstantinopel, ngebahas tentang bagaimana perang Tabuk. Wah berat Haji gitu. Bagaimana bikin chemistry dulu. Mau nggak Baitur Rahman dan hijrahnya bikin warmindo gratis nah heula gitu heula. Nanti saya pun akan hadir. Saya candahari kadiah kan gitu bajunya. Kan gitu. Dari mana datang donaturnya? Sudah, kalimatnya adalah ikhtiar dulu. Sebutkan dulu programnya, ikhtiarnya. Nanti akan datang, Utsman bin Affan akan datang. So, kalau saya punya masalah seperti ini. Ada waktu sekitar 5 menit deh. Masih ada waktu bentar. Saya punya masalah seperti ini. Pesantren, santri baru 15. Setiap satu orang dibiayai 1 juta. Kemudian ada 3 orang yang sudah berangkat ke Mesir. 1 orangnya biayanya 3 juta. Berarti kalimatnya 3 orang dikali 3 juta berapa? 9 juta. Ai amplop ustad sabaraha?
Betul tidak? Kalau logika terus yang dipakai, kita nggak bakal jalan pesantren Pak Haji. Betul nggak? Makanya kadangkala ingin hijrah, ingin bergerak, logika kita yang mematahkan iman kita. So, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dibakar oleh api, tapi berubah apinya malah jadi dingin. Betul nggak? Di luar logika? Ya. Bahkan saya heran ayah mengatakan, hati-hati tempat kembali kita neraka. Jawaban mereka apa yang jauh dari hidayah? Tenang, neraka ge ngurangin. Mohon maaf Pak, saya ingin menyebutkan seperti itu kadang-kadang sok rada keugel. Saya suka bilang sama dia, dengekeun dia kuculin ku daging jadi cek saya gitu. Bilangnya apa? Cik diuk dina luhureun katel martabak 5 menit tuh cek sakitu. Mengatakan neraka juga kumaha gitu. Makanya apa yang terjadi? Hijrah itu dimulai dari hal terkecil dulu. Bikin nyaman Masjid Baitur Rahman ini. Bikin tempat nongkrong yang enak. Kan majelis itu adalah tempat duduk ya. Tapi diksi yang untuk anak-anak muda apa? Tempat nongkrong we heula. Biar apa? Minimal Pak beja-beja di Masjid Baitur Rahman warmindona gratis. Wah serius, datang Pak. Tenanawan ibaratkan dalam artian ketika adzan berkumandang dia kembali lagi jadi masalah. Kita sudah memberikan ibadah yang terbaik sudah. Memberikan makan dia beribadah itu akan mengalir kepada kita. Karena banyak orang yang stres selama ini memikirkan hasil. Karena hasil bukan ranah manusia. Mohon maaf, kalau mindsetnya orang yang jualan itu untung terus Pak, stres. Betul nggak? Coba lihat di Batu Nunggal tukang cuangki ada berapa? Tapi loba nu jual cuangki, benar tuh? Kalau berpikir secara logika, orang mah jualan cuangki, loba, geus wah. Betul nggak? Tapi Allah kasih rezekinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan Allah kasih rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka sudah. Rezeki itu sudah Allah jamin. Yang belum dijamin adalah surganya kita. Sudah mikirkan surga bagaimana? Masalah kita ikhtiar teman-teman hijrah. Maka sekarang bikin konten terbaik. Mohon maaf yang selama ini ibu sekarang sudah menjadi dai atau belum? Sudah. Bikin status kebaikan pernah belum di WhatsApp? Pernah? Eta teh daiyah ngaranna. Karena daiyah itu adalah mengajak kepada kebaikan sudah, itu konsepnya. Emang yang dikatakan daiyah adalah orang yang berkata di depan terus? Tidak. Daiyah itu adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Mohon maaf, saya sedikit disinggung 2 menit lagi nih. Ya. Sedikit maksudnya 2 menit lagi itu ada seperti ini. Kenapa nama saya Baba Felian tadi? Bahwasannya saya dulu kuliah di Al-Azhar Mesir. Kemudian panggilan Baba itu adalah panggilan anak saya kepada saya. Bukan Baba yang dari India ya. Mohon maaf. Itu mah saya babanya, Pak. Beda lagi artinya, beda lagi. Ini mah Baba panggilan bapak, orang-orang Arab memanggil ayahnya dengan istilah Baba. Gitu. Makanya saya di pesantren awalnya dipanggil Kiai Anom, Bu. Berat Kiai teh. Makanya biar santri pun memanggil saya dengan istilah Baba. Kayak gitu. Felian dari mana? Panggilan saya waktu sanawiyah adalah Felian. Namun bahasa orang mana ngaran panggung, Bu. Tapi nama aslinya masih keren, nama saya adalah Febtri. Februari anak ketiga. Masya Allah. Betul. Tapi nama saya adalah kepanjangannya ada yang terbaru. Baba Felian Asep Saipullah, Pak. Namun Asep Saipullah teh singkatan tina Abdi Kasep sumpah demi Allah gitu. Makanya hijrah yang terarah, maka kembalikan lagi kepada rumah Allah. Diawali dengan sholat subuh berjamaah akan kita kelihatan. Diawali dengan sholat-sholat berjamaah kita kelihatan masjidnya seperti apa, maka kultur yang namanya masyarakatnya seperti apa. Maka bagaimana tugas kita agar hijrah ini bisa terarah, kembalikan lagi ke masjid, Pak. Kembalikan lagi teman-teman ke masjid, karena masjid ini adalah sebagai solusi dulunya, bukan hanya untuk sholat 5 waktu. Sekali lagi, masjid ini fungsinya kalau kita memahami fikih-fikih masjid, bukan hanya untuk sholat 5 waktu, tapi masjid ini adalah untuk solusi umat.
Ketika orang punya masalah larinya kemana? Masjid. Minimal atau ketika kelaparan larinya ke masjid. Itu saja. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sengaja nggak ditamatkan. Itu trik buat diundang lagi. Gitu. Masya Allah. Gitu ya Pak Hajinya? Masya Allah. Ayo ditamatkan mah sinetron oke kan berepisode, betul Pak? 1000 episode benar nggak? Kalau kajian sama Bapak Felian ada 56 episode. Siapnya? Harus siap. Itu saja. Siap Kang ya? Aman. Barakallahu fikum. Itu saja. Yang lebihnya dari Allah, kurangi dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Pertanyaannya yang ataupun bapak yang akan bertanya. ya, pertanyaannya yang nggak keluar dari materi ya. Bersama menyampaikan pertanyaannya jangan keluar dari materi, terutama misalkan ibu-ibu nanya atau abang-abang nanya di barbidonya minyak rasa apa, jangan dulu ya. Silakan, ibu, teteh, akan ada yang mau bertanya? Dari ibu Pinjam mic-nya. atau teteh? Silakan, ya maka dari pancing. Jadi pakai lagi. Karena siapapun yang bertanya nanti dapat voucher yang saya pegang ini. Ayo, hijrah masuk sponsor aku. Kang, mana? Siapa yang akan bertanya? Silakan, Cincung. Cincung. Oh, tuh. Yang di belakang. Teteh yang di belakang berhijab hitam. Silakan teh sebutkan namanya. Ini Kang Idan. Ini di depannya. Iya, hitam Kang Idan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah saya dapat mendengar ceramah Bapak yang ingin saya tanyakan bagaimana istiqomah menghadapi sesuatu masalah. Karena masalah itu kita sudah hadapi dan masih belum selesai juga. Jadi saya ingin supaya saya selesai sebelum saya wafat juga ya Pak. Gimana caranya Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satu dulu Ustaz. Bangga, langsung aja. Siap. Baik. Jazakallahu khairan Ibu. Barakallahu fikum. Bagaimana istiqomah di dalam bersabar ya Bu? Dalam artian seperti ini. Saya suka mengartikan bahwasannya ketika kita punya masalah besar, ketika kita punya masalah rumit dan logika kita tidak bisa menyelesaikannya, maka kembalikan lagi kepada Al-Quran. Nanti dibuka Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Punya masalah apapun, yang besar apapun, maka kembalikan sabar dan sholat sebagai penolong. Banyak orang yang salah di dalam menyelesaikan masalahnya karena kenapa? Gak kembali lagi kepada dua unsur ini, sabar dan sholat. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah letakkan wasta'inu bis-sabri was-shalah? Kenapa sabar dulu, nggak sholat dulu? Ya, mohon maaf. Ulama tafsir mengatakan seperti ini. Sabar itu dicatat ya, di dalam hati dulu minimal. Sabar itu belajarnya setiap hari. Betul? Betul nggak Pak? Diujinya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tapi kalau sholat dilakukannya ada waktunya. Sedangkan sabar belajarnya setiap hari. Diujinya kapanpun. Makanya kenapa sabar dulu? Karena orang yang akan khusyuk dalam sholat adalah orang yang sabar dulu. Tapi sabar itu pahalanya jannah. Banyak orang yang bertanya kepada saya bahwasannya, Mbak, saya itu sudah sabar terhadap suami saya sudah sabar kepada anak saya sudah sabar menerima ujian ini, tapi sampai kapan sabar itu? Disinilah pengertian sabar itu adalah waktunya unlimited. Sabar itu selama hidup kita, itulah sabar.
Karena pahalanya jannah. Dan jannah diberikan bukan di dunia, tetapi di akhirat. Berarti door prize-nya kalau di dunia bukan jannah. Tapi bisa jadi rahmat, berkah, ya, banyak syukur. Maka kalimatnya adalah jadikan dua tadi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sudah sabar, lakukan sholat. Kalau belum selesai juga hati ini nggak tenang, sholat lagi. Sholat apa? Sholat mutlak. Sholat hajat yang tidak waktunya ditentukan. 2 rakaat. Dan curhatkan di setiap sujud terakhir kita. Kalau nggak bisa, di dalam hati kita berdoa dengan bahasa kita. Seperti itu. Wallahu bishawab. Itu saja. Baik, alhamdulillah. Bagaimana tadi? Sudah cukup? Alhamdulillah. Boleh pilih ya hadiahnya yang di tangan kanan saya atau di tangan kiri saya? Oh, jangan dua-duanya Pak Haji. Yang mana? Tangan apa? Kanan. Baik. Alhamdulillah, yang di tangan kanan saya mendapatkan kerudung syar'i dari Nelis Hijab. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Punten dibantu. Oh, siap. Langsung. Jangan dipersilakan. Langsung siap. Maaf Pak, sarang Bapak saha dengan Bapak siapa? Muhammad Masin Walid dari Batu Jajar Cimahi. Begini, masalah utang piutang. Kan saya kadang-kadang begini di kantor atau rekan-rekan begitu ya. Kadang-kadang ada yang mau utang begitu ya. Tapi sampai menengah-nengah gitu, pas saya utangin gitu, pas bayarnya saya utang 1 juta, nanti saya bayarnya 1.250.000. Itu kalau bagi saya, kan saya nggak bilang saya harus ngasih kembang uang begitu. Tapi ucapan dari mereka itu kalau bagi kita barukan ya upaya. Waalaikumsalam. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaannya. Jadi hutang yang seolah-olah ada tambahannya ya, Pak? Baik. Ucapan dari mereka. Baik. Sekali lagi, kita kembalikan lagi niat mereka butuh. Kalimatnya adalah meminta seperti itu karena butuh mendesak atau dalam artian biar kita kasih pinjem. Itu urgent, Masya Allah. Alangkah baiknya kalau kita ingin ikhtiyat, kehati-hatian, sudah kembalikan lagi seperti biasanya. Tapi yang banyak orang tidak tahu, mohon maaf nih pendidikan ya Bu. Ketika ada orang kan gak mampu nih, ternyata dia gak mampu untuk bayar, maka pendidikan untuk dirinya adalah jangan dilunaskan. Karena disebutkan dalam hadis, pahalanya sama seperti kita diberikan setengah dari piutang kita. Jadi kalimatnya adalah untuk melatih ke tanggung jawaban dia. Yang kedua adalah pahala kita ketika kita memberikan jeda untuk dirinya untuk melunasi hutang kita, maka pahalanya Allah berikan setengah dari kita memberikan hutang kepadanya. Tetapi disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau ingin lebih baik dilunaskan. Seperti itu. Barakallahu fikum Pak. Itu saja. Ambil bagaimana Pak? Pak sama pilihannya. Kanan saya atau kiri saya? Kiri? Siap. Alhamdulillah Bapak berkesempatan mendapatkan kaos hijrah seperti yang dipakai oleh Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan juga boleh. Alhamdulillah. Nanti bisa langsung ditukar ya Pak ya? Baik. Saya ingin memberikan satu lagi kesempatan. Tapi Ustaz izin ya. Boleh. Kalau tadi ada bunda, ada ayahanda, saya ingin pemuda atau pemudi yang bertanya. Langsung yang di belakang. Ayo teh, boleh? Karena ini yang akan jadi cikal bakal hijrah nantinya. Oke, ingin ada bertanya? Oh boleh, kan kiri ini dari pemudi. Silakan sebutkan namanya
dan juga tinggal di mana serta pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci dari Arta Batu Dalam. Saya mau bertanya Pak, saya mau hijrah, tapi saya belum siap. Masya. Solusinya? Baik, Masya Allah. Saya mau hijrah, tapi saya tidak siap. Masya Allah. Kumaha kesan? Baik, Iya Bapak, misalkan sekarang udah hijab, besoknya enggak. baik, Masya Allah. Baik. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Suci seperti ini. Kita sadar nggak? Kita akan hidup selamanya di muka bumi ini. Nah, mindsetkan ke dalam pikiran kita, bagaimana kalau setelah ini malaikat Ijrail sedang mengintai kita. Sampai di sana dulu. Berarti kata hijrah itu bukan masalah siap dan tidak siap. Tetapi masalah hijrah itu adalah masalah kedekatan kita dengan Allah. Berarti yang jadi pertanyaan, kenapa hati kita belum dalam artian siap hijrah? Berarti tolong tanyakan kepada diri kita, berapa jarak kita dengan Allah? Terus bagaimana cara untuk mendekatkan diri kita, jarak kita dengan Allah? Maka disebutkan. Kan Opik pernah menyebutkan ya di dalam lagunya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bukan gitu atau lagunya Pak. Nggak gitu atau ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu dulu perdalamnya. Selama ini sudah belum baca Quran dan maknanya. Apalagi kepada ayat-ayat yang menyuruh kepada hijab. Itu dulu. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Ini pertanyaan, berapa malam yang sudah kita lewatkan tidak sholat? Insya Allah nanti akan siap dengan sendirinya. Seperti itu ya. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Teh, halo, siap. Siap ya Teh? Ini ada beberapa pilihan. Karena masih muda dan ceria, ada 3 pilihan. Ini kebetulan adalah snack-snack yang disukai oleh yang muda-muda, ya. Kanan, tengah, atau kiri? Kanan. Dari tadi luar biasa. Masya Allah. Pilihannya kanan. Oh, Masya Allah ya. Berarti betul-betul yang di sini semuanya sudah siap betul. Siap, siap. Alhamdulillah Neng, ya. Barokah dapat kerupuk 1 bungkus dari Wida Suraya. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Baik. Pemudanya adakah yang akan bertanya? Silakan pemudanya. Pemuda itu predikatnya adalah under 40 ya. Di bawah 40 ya. Benar ya? Silakan pemuda ada? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky mau bertanya Pak. Jadi tadi dalam pembahasannya terkait hijrah itu bagaimana? Karena yang namanya hijrah itu kalau dilaksanakan itu nggak ada yang masuk dalam akal itu nggak masuk akal kecuali dengan iman kita. Cuman gimana sih dalam konsep berwirausaha? Misalnya yang namanya usaha pengen yang namanya wajar lah kita logis
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ini yang selalu terjadi di komunitas-komunitas yang sedang masuk pada hijrah ya Kang ya. Artinya tadi, iman itu akan berhubungan dengan mindset. Makanya doanya tadi, Rabbi syrahli sadri. Bukan wa yassirli amri dulu. Mindsetnya sekarang jadikan urusan dipermudah itu adalah nomor 2 dulu. Intinya adalah kalau lapang dada dulu, kalau imannya semakin kuat dulu, kalau ikhlasnya semakin menerima dulu, kalau syukurnya semakin banyak dulu, itulah konsep yang akan merubah kepada mindset berpikir kita. Itu tidak bisa dilaksanakan dengan instan, tapi harus dilaksanakan. Kalau istilah agama adalah istilahnya dengan istilah riyadhah. Apa riyadhah? Latihan untuk berteman yang kita pilih jadi sahabat. Beda. Kalau teman silahkan sama siapa saja. Kalau sahabat, pilih sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Pilih circle-circle, komunitas-komunitas yang tadi kalimatnya adalah mohon maaf, orang yang lebih kepada ribawi itu agak dikurangi. Orang-orang yang terlepas dari ribawi. Biar mereka tahu, oh solusi ini mah gini nih, solusi ini begini nih. Biar kita tidak ditarik lagi, karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya kita setiap hari ini ada 350 setan yang menggoda kita. Kebayang Pak? Kita sendirian. Setan berapa? 350. Maka wajar ketika dia tidak bareng dengan circle-circle yang baik, dia ketarik lagi. Karena 350 setan. Tetapi itu bisa, kalimatnya adalah bisa terjaga dengan tadi, circle yang baik, peningkatan yang baik. Mohon maaf, nanti di hijrah pun jangan hanya sebagai aktivis, tapi harus berubah menjadi pelaku. Maksudnya pelaku apa? Mohon maaf, kalau dalam komunitas hijrah tidak ada tarbiyah yang dalam artian berepisode, kemudian yang namanya berkelanjutan, kita akan mendapatkan agama yang sedikit-sedikit itu. Kan di masjid-masjid banyak kajian tematik, kajian ini, nanti kita pilih-pilih nih. Tetapi kalau berlanjutan, maka kita akan terbiasa tertarbiyah dalam artian terarah hidupnya. Maka kalimatnya tadi kan, pilih sahabat yang sama satu frekuensi, pilih komunitas yang sama untuk meninggalkan namanya kebatilan. Kemudian tadi lebih perbanyak riyadhah, latihan dengan cara apa? Banyak zikir, banyak sholat, diisi dengan sholat sunnah, jaga 5 waktu sholatnya. Kalau bisa dalam keadaan apapun, 5 waktu sholat itu harus di masjid. Itu dulu saja, nanti akan ada perubahan dalam hidup. Barakallahu fikum. Itu saya kan. Alhamdulillah, turun Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, kan sama ya pilihannya, kanan atau kiri? Oke, alhamdulillah. Kang Yogi punya lumayan, dapat 1 toples snack ya. Alhamdulillah. Baik, dan nanti bagi siapapun yang sudah mendapatkan voucher 4 orang tadi bisa menukarkannya di booth hijrah ya. Sekalian silaturahim juga ibu dan juga bapak. Sebelum izin nanti bisa ditutup dengan doa. Setelah Ustadz menutup dengan doa dan juga saya juga menutup seluruh rangkaian acara, izin semuanya kita berfoto bersama bareng Ustadz ya. Setelah itu kebetulan juga alhamdulillah para pengurus hadir di sini. Jadi setelah itu baru kita bisa bubar dan juga Bapak Ibu bisa kembali menuju ke bazar-bazar. Barangkali ada yang masih belum belanja tadi ya, bisa belanja lagi. Oke, Ustaz, kita tutup dengan doa dulu. Baik, Ibu, Bapak, saya minta perhatiannya, disimpan dulu handphonenya, di silent dulu. Karena doa ini adalah sesuatu hal yang kita panjatkan kepada Allah, ingin segera Allah kabulkan. Betul? Dan doa ini saya suka mengibaratkan seperti proposal terbaik kita.
Ketika dalam proposal, maka kita akan utamakan mana doa-doa yang ingin Allah kabulkan dan Allah dahulukan. Maka kalimatnya adalah salah satu kata para ulama disebutkan untuk adab di dalam berdoa, menjadikan doa itu cepat dikabulkan.